Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Burhan, owner dari Mas Tani Bibit. Kemudian ada teman saya nih di samping, Mas Nur Rojab, kemudian ada Sobikan Nurseri. Nah, sebenarnya kami ini bertiga itu berteman teman-teman di kampung. Kebetulan kita satu kampung, satu profesi juga, satu hobi juga. Nah, kebetulan kali ini kita itu mau review. Bisa dibilang review, bisa dibilang mau unboxing. Ini adalah salah satu durian yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan di Jawa, terutama bagi kalangan pekebun durian. Kalau ini durian super tembaga dari mana, Mas? Aslinya dari Bangka Belitung. Ya, sekarang ditanam. Sekarang ditanam di tempat kami di Kebun Kiluan, Salaman, Magelang. Kebetulan pemiliknya namanya Mas Rokim. Nah, ini merupakan durian super tembaga punyanya Mas Rokim. Perdana berbuah juga. Kalau bibitnya dari apa Mas dulu? Untuk silsilah bibitnya super tembaga, hasilnya dulu dari Bapak Khairul Soleh. Dia ngambil dari Mas Rubus, terus beli bibitnya, ditanam di Kebun Kiluan sini, kemudian ditangkarkan di beberapa teman-teman. Iya, jadi banyak teman-teman ini jadi banyak petani di sini itu yang membudidayakan super tembaga ini, memperbanyak bibitnya, kemudian mereka mengebunkan teman-teman ya 1, 2, 3 pohon. Kemudian kalau ini kebetulan milik Mas Rohim yang baru berbuah perdana ini ya. Kemudian kalau bibitnya Mas, ini dari apa Mas? Ini pohonnya ini ya teman-teman ya. Di belakang ini yang mana Mas? Yang sebelah sini ini juga super tembaga. Untuk yang sebelah sini ada 3 jenis Mas. Oh, 3 jenis jadi teman-teman. Yang batang bawahnya itu ketan, kemudian di top working dengan namlung, atasnya lagi itu super tembaga. Berarti ini buah dari pohon yang mana Mas? Ini atau ini? Yang sebelah ini. Oh, ini yang sudah habis buahnya. Jadi kemarin buah ada berapa, 2 buah Mas? Ada 2. Iya. Nah teman-teman, jadi ini ada 2. Ini merupakan top working juga Mas. Top working juga. Bawahnya adalah durian ketan. Durian ketan. Oh ya, kalau durian ketan sendiri Mas, itu karakteristiknya gimana Mas? Untuk durian ketan itu terkenal dengan lengketnya, legitnya dagingnya. Katanya juga bijinya rata-rata kempis. Ini teman-teman. Jadi super tembaga ini udah dibilang unggul, ditambah lagi di top working di atas dari pohon durian ketan teman-teman. Nah ini buahnya. Nah seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kenapa kok super tembaga ini sedang hangat-hangatnya teman-teman? Karena ada beberapa reviewer ya Mas ya, udah pernah di-review di area Jawa. Kemudian saya juga tadi sempat lihat di beberapa akun YouTube itu juga unboxing super tembaga ini, salah satunya ada di Jawa. Teman, kita mereview buah ini supaya nantinya kita meyakinkan bahwa sebenarnya super tembaga ini unggul teman-teman. Nanti kita akan coba juga, karena ini juga kita belum nyoba ya, belum nyoba gimana ini, baru kali ini ya. Semoga aja nanti hasilnya bagus, maksimal. Biar apa Mas? Kira-kira biar apa? Biar petani-petani di Jawa biar ini loh. Nanti petani-petani yang ada di Jawa maupun di luar Pulau Jawa itu yakin bahwa durian super tembaga layak untuk dikebunkan juga. Bahwa nilai dari segi jual buah, rasanya dan keunggulan lainnya itu luar biasa untuk super tembaga. Jadi teman-teman tuh kembali lagi bahwa super tembaga ini merupakan durian lokal yang asli dari Indonesia ya Mas, dari Bangka Barat ya, dari Bangka Barat. Harapannya nanti kan durian ini tuh bisa menjadi top komoditi di Indonesia, bisa menyaingi lah yo, setidaknya bisa bersaing dengan durian Musangking dan duri hitam yang saat ini tuh bener-bener apa ya Mas? Di atas angin lah. Di atas angin. Karena kenapa? Sebenarnya kan karena Musangking sama duri hitam itu katanya lebih mudah untuk perawatan untuk supaya buah itu bisa maksimal dibandingkan dengan apa ini super tembaga, namlung dan lain sebagainya. Makanya banyak sekali kayak durian matahari, kemudian durian-durian zaman dulu, petro dan lain sebagainya. Kenapa sekarang kurang booming? Karena mungkin apa ya, kesusahan dalam ini loh Mas, bisa menghasilkan top buahnya itu yang berkualitas paling bagus, katanya sulit gitu. Makanya banyak sekali jenis-jenis durian lawas itu yang sekarang apa ya, kurang diminati lah, tinggal gitu. Kemudian tergantikan dengan durian Musangking dan duri hitam itu karena kemudahannya itu gitu kan. Nah
kita itu sebenarnya punya harapan ya. Kita punya harapan di Super Tembaga ini dan juga Namplung sebenarnya Mas. Iya. Kita ada Untuk lokal yang Namplung itu juga dari Bangka Belitung juga. iya. Lokal unggulan juga. Eh, di samping ada Super Tembaga, Bangka Belitung juga ada Namplung, Cumasi. Ya padahal sebenarnya kan apa ya, kita punya produk unggulan di Bagus lah. Indonesia tapi kenapa ya kembali lagi karena produk luar kayak Musangking sama duri hitam itu bisa menguasai karena Menguasai kemudahannya, pasar, karena iya. kemudahan dalam perawatan gitu kan. Itu kan yang menjadikan apa ya, durian Musangking dan duri hitam itu banyak peminatnya. Kita juga ya Mas ya, kita banyak termasuk kita menjual bibit ya banyaknya Memang ya termasuk Musangking Musangking sama sama duri duri hitam. hitam gitu, karena ya itu kembali lagi. Makanya harapannya nanti seperti apa buahnya kita akan coba review. Siapa tahu nanti buah ini bisa menjadi ya kembali lagi menjadi pesaing-pesaing buah Ya. durian. Gimana Mas? Tambahan lagi Mas, Apa Eh, coba? belakangan ini banyak dibicarakan di sosial media bahwa ST Jawa itu banyak dibilang nggak valid. Nggak valid. Iya. Bahwa para di sosial media itu termasuk kalau saya lihat kurang teliti dalam menilai itu buahnya, terus bagaimana pohonnya, daunnya bagaimana, itu langsung menjas bahwa durian Super Tembaga dari Jawa itu tidak valid. Mungkin karena ini Mas, karena apa, kembali lagi tadi, karena ada beberapa petani pekebun durian yang mereka sudah panen Ya. di Super Tembaga ini, kemudian kualitasnya yang kurang maksimal. Kurang Mungkin maksimal. bisa dikatakan itu, terus masyarakat netizen Ya, menganggapnya bahwa pandangannya itu langsung iya, padahal Negatif. durian itu kan gini, kok kalau menurut saya itu kan gimana pohon itu bisa berbuah berkualitas baik ya bagus, tergantung ya, perawatan maksimal. juga kan. Iya. iya. Perawatannya seperti apa, pupuknya, kemudian kondisi nutrisinya, pohon, ya. kondisi pohon, ketinggian tanah, Umur pohon iklim, juga cuaca, kan itu kan juga menjadi penyebab ya, Mas, ya. Iya. Saya juga tadi itu sempat nonton YouTube terakhir itu langsung dari tadi ada satu channel Mm-mm. yang menyatakan bahwa sebenarnya bibit yang di Jawa itu valid, Iya. cuman karena mereka beranggapan bahwa perawatannya yang kurang kurang tepat. maksimal. Ya. Iya. Mereka saja yang punya Super Tembaga aja, Asli, iya. ya katanya 20 tahun Mas, mereka mencoba untuk menghasilkan buah Super Tembaga yang Yang maksimal. benar-benar Ya, maksimal. mereka aja mempertahankan. iya mengatakan bahwa mereka baru 60% Mas, belum bisa 100% untuk sempurna, itu belum bisa. Makanya kita sebagai apa ya, petani-petani di Jawa, masih wawasan Iya. pengalaman, jam terbangnya itu iya, masih mereka aja udah banyak. 20 tahun, kita Iya. baru berapa tahun apa ya nyoba berkebun durian Super Tembaga ini, kok Betul. ketika kita mengalami kegagalan, ya bukan kegagalan, maksudnya buahnya itu kurang maksimal kurang kok maksimal. langsung Masih, hujan. masih bisa diperbaiki. ya bahwa itu apa, pohonnya nggak valid. Iya. Kalau menurut saya sebenarnya lebih ke apa ya, perawatan tadi. Perawatan. Bener. Iya. Sebenarnya kalau bibit itu kan dari karakteristik daun dan lain sebagainya kan udah bisa dilihat Bisa Mas. dilihat. Kemudian di sini juga yang di Magelang teman-teman, seperti Mas Bikan tadi bilang bahwa Iya. bibit Super Tembaga ini kan aslinya dari Trubus. Trubus itu kan penyedia resmi bibit Resmi yang ya yang udah besar di benar-benar Indonesia lah. recommended lah. Ya gimana, dia udah namanya udah besar di Besar. Indonesia gitu kan. Masa mau menjual bibit Abal-abal kan nggak nggak mungkin valid. gitu kan. Makanya kita sumbernya udah jelas di Trubus, kemudian kita tanam. Nah mungkin yang kita nggak tahu yang di tempat lain ya. Ya. Kalau di Magelang kan Di seperti Magelang ini. sendiri benar-benar untuk Iya. durian Super Tembaga ini dijamin keasliannya valid. Ya ini contohnya nih Ini daunnya ya Mas. pohonnya untuk daun. Ya, ini saya jelaskan sedikit. Untuk ciri-ciri daun Super Tembaga itu panjang Mas, panjang, terus cekung, kemudian ada lekukan-lekukan di dalam daun. Jadi, ya, untuk daunnya itu hijau pekat, panjang, cekung, ada lekukan-lekukan di dalam daun, ciri-cirinya. Nah itu teman-teman. Jadi atau mau langsung aja Mas? Boleh. Gimana? Bukan. Kita langsung Kita buka. unboxing duriannya. Ya. Terbilang sempurna seperti biasa di rumah. Siap. Dan didokumentasikan.
pegang Mas Bikan. Ini kita lihatkan versi dekatnya ini. Untuk durian super tembaga, ciri-cirinya itu berdaging oren. Berdaging oren. Ini sebenarnya udah muncul Mas ya. Orennya udah lumayan itu. Udah lumayan. Iya. Ini termasuk buah perdana, bila kurang maksimal ya harap dimaklumi. Perawatan bisa dibilang ya kurang maksimal juga. Iya. Soalnya ini kan juga sebenarnya kan di kita itu nggak fokus di kebun sebenarnya kan. Betul. Sebenarnya kita di pembibitan Pembibitan. yang kita itu pengen punya indukan yang ya Valid. kita valid lah Valid, intinya. Kita layak juga Iya. untuk dikembangkan. pegang nggak apa-apa Mas, dipegang. Kelihatan Mas Bikan. Oke. Nah, ini ST Jawa yang berada di Magelang. Kebon Kliwon, Salaman Magelang. Magelang. Ketinggiannya 365 mdpl teman-teman. Di sini ketinggiannya wah, Bahaya ini, bahaya bahaya. Enggak bahaya tah. Gimana mau dicoba langsung Mas? Monggo silakan. Ini tadi itu jatuh, pengen keburu dimakan Mas. Jika tadi kepengen diburu dipakai teman-teman. Yuk, Kita langsung cobain aja Mas. Coba ya. Mas. bagaimana nanti tekstur rasanya. Oke, siap Mas. Monggo silakan. Ayo Mas Buran. Silakan Mas Rojab. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas? Untuk tekstur gimana dan halus ya? Tekstur lembut, tapi untuk seratnya itu kurang lembut untuk serat. Dan ini berbiji kempes ya, teman-teman. Kemudian untuk rasa aroma durian lokalnya itu khas lokal Indonesia, harumnya. Untuk rasa manis, pahitnya itu sedikit. Tuh, tunjukin kamera utama. Kemungkinan ini kalau perawatannya maksimal, lebih maksimal, rasa pahitnya dan manisnya itu lebih kuat lagi, lembutnya juga lebih lembut lagi. Ini kempes loh ini bijinya. Kembat semua ini. Tapi standarnya durian super tembaga itu Astagfirullah. Itu gimana Mas? Bijinya aslinya? Untuk bijinya yang pernah saya makan sekitar 2018, Iya. itu bijinya normal, Itu dari Bangka langsung. langsung kita order dari Bangka langsung. Kita beli sekitar 3 buah, kita buka satu, kita review. Untuk yang saya coba itu rasanya itu ya dibandingkan ini memang masih Jauh jauh ya, masih bener enakan yang langsung kita beli, walaupun udah matang dari perjalanan. Dan kemungkinan umur di Bangka sendiri pohonnya udah tua, Tahunan ya. udah tahunan Mas. Oh iya, bener-bener kempis teman-teman nih. Iya, Bijinya Masya Allah. Nih. ini entah karena batang bawahnya ketan, Iya. jadi ada sedikit apa ya, Ketan ya. gennya ketan itu, bijinya itu ikutan kempes ya. Maaf teman-teman, karena kita memang basicnya nggak ada pertanian, maksudnya kita nggak Laboratorium, pendidikannya, kita iya. nggak pertanian. Jadi maaf kalau ada keterangan-keterangan yang atau asumsi-asumsi dari kita yang salah. Iya. Cuman ini hanya sebuah asumsi dari ya ibaratkan petani-petani desa, petani lokal yang intinya belajar berkebun durian, terus belajar juga apa namanya inovasi. Tadi inovasi top working itu Iya. pakai durian bawahnya durian ketan. Apakah hanya asumsi bahwa durian apa ini ketan ini bawahnya. berpengaruh karena batang bawahnya durian ketan, kemudian atasnya super tembaga ini Super berpengaruh menjadi bijinya kempis? Kita nggak tahu. Buat yang tahu, yang punya ilmunya atau bisa menjelaskan, bisa langsung, pengalaman ya, langsung komentar bisa aja. di komen. Nanti kita upload di YouTube ya. Kebetulan nanti ada di YouTube Mas Tani Bibit, ada juga di YouTube Sopikan Nurseri. Sopikan Nurseri. Nanti ada di YouTube keduanya, nanti bisa di komen. Kira-kira buat teman-teman yang punya pengalaman, punya ilmunya tentang hal-hal seperti ini, monggo silahkan ditambahi di kolom komentar. Jadi kita minta maaf kalau misalnya asumsi ini tuh hanya salah, nggak benar. Iya, nggak salah. Ya kita hanya berasumsi, ya Mas, Berasumsi. berasumsi karena bahwanya Secara logika kita logikanya kan berpikir ya normalnya manusia lah. ya
kita nggak tahu Secara ilmiahnya, kita nggak tahu betul. ya, karena kita nggak punya keilmuannya. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang tahu bisa Yang tahu, yang berpengalaman, kita bisa saling Ya, sharing, sharing lah. belajar, bisa komen ya. di YouTube kita. Lumayan ini Mas. Mari Mas. Baru nyobain, jadi saya juga pernah kita juga pernah ya nyobain musangking. Musangking duri hitam. Duri Berarti hitam. untuk Mas Han baru pertama kali ini Kalau super tembaga mencoba ya. super tembaga. Ya, super tembaga iya, cuman kalau musangking udah beberapa kali, duri hitam juga beberapa kali. Seperti yang di video saya sebelumnya juga saya pernah upload punya Mas Wawan itu untuk apa? Duri hitam itu juga lumayan enak. Kemudian musangking itu masih yang punya Pak Imam, saya juga pernah upload di YouTube. Itu juga menurut saya durian musangking yang saya coba yang paling enak juga menurut saya, yang selama ini saya coba. Kita nggak tahu kan di pohon-pohon lain gitu, cuman Benar. yang saya coba itu kan di beberapa pohon itu dari petani-petani lokal Magelang sini. Ya. Itu yang menurut saya enak, ya itu maksimal, karena di sana juga ketinggiannya kan udah lebih dari 500 lah, Mas. 500 ya. Kemudian tanamannya udah tua juga tuh, udah sekitar 9 tahunan gitu. Kalau saya dari segi rasa memang entah karena ini belum maksimal ya Mas, karena Benar. belum maksimal. Kalau kan nggak bisa dibandingkan Nggak bisa ya. karena ini kan belum maksimal, cuman dari segi ketebalan daging buah, kemudian lembutnya, Warna. Lembutnya. itu saya seneng. Ya. Durian lokal tapi saya seneng ini. Iya. Menurut saya ini juga Layak layak dikebunkan. untuk Iya. dikebunkan, Benar. dikomersilkan. Ya, apalagi keunggulan dari durian-durian super tembaga ini kan dia durian asli Indonesia. Nah, Otomatis ditanam di Indonesia, otomatis kan tanahnya, iklimnya dan Iya. sebagainya itu lebih cocok menurut saya Mas. Karakteristik pohonnya itu kan pohonnya itu udah menyatu dengan ternyata di Indonesia. Berbeda dengan musangking sama duri hitam. Iya. Banyak kasus kan Mas, pohon durian yang udah besar buah berapa kali musangking mati kayak Iya, gitu. ada yang buahnya banyak dan hasil buahnya Saya coba juga lagi, Mas. mengkal, Iya, keras, terus cenderung warnanya nggak muncul, pastinya nggak ada. Itu masih ada banyak permasalahan lah untuk durian-durian, karena tiap orang ya Mas Bran, Iya. itu perawatan beda-beda. Ada yang benar-benar intensif, ada yang setengah-setengah, bahkan ada yang asal-asalan tanam, biarkan dia berbuah dengan alami tanpa perawatan apa-apa. Tanpa nutrisi Hasilnya ya, juga akan kayak gimana kalau tanpa perawatan apa-apa. Pastinya kan maksimalnya buah itu juga akan berkurang. Bahkan yang udah perawatan intensif masih mengalami kegagalan. Di satu pohon ada 10 buah, Iya. harusnya itu intensif perawatan dengan teratur, dijaga benar-benar. Bisa jadi yang bagus itu 2 buah. nggak Itu bisa kemungkinan. semuanya ya Mas. Ya, kemungkinan bisa cuma 2 buah. Itu faktor X yang kita tidak tahu ya. Karena kembali lagi kita nggak punya untuk Keilmuannya. keilmuannya. Iya teman-teman, fun fact-nya aja kita itu belajar belajar durian, apalagi tentang tanamannya, kemudian berkebunnya yang baik seperti apa ya otodidak ya. Otodidak. Iya. Kita Otodidak. sharing-sharing ke yang udah tanam, Iya. teman-teman. Ya kita juga pernah sih ada kegiatan pelatihan dari pemerintah yang apa ya, yang disediakan kita ikut. Hanya seperti itu. Kalau basicnya Mas Bikan sendiri nggak ada pertaniannya, ya Nggak Mas? ada. SMA. SMA. Mas Rojab juga SMA. Saya S1 S2 juga di akuntansi. Iya. Nggak ada sama sekali Ke apa basic pertanian. Pertanian ya. Cuman sekedar karena hobi, terus akhirnya kita tekuni menjadi mata pencaharian, dan akhirnya sekarang bisa berjalan sebagai usaha. Nah, harapannya kan kita sebagai petani-petani muda ini, petani milenial, harapannya kan kita itu bisa menyediakan benih-benih atau bibit durian itu yang Kualitas. unggul, Kualitas. berkualitas, yang benar-benar kualitasnya itu terjamin, teman-teman. Jangan sampai ini ada, tadi siang itu saya baca story dari Iya. teman sesama kita, sesama online tanaman itu tergiur dengan harga murah Mas. Jadi mereka itu Melihat bibit- postingan. enggak, udah beli. Udah beli. Jadi ada udah beli. Kebetulan chat ke saya juga mau pesan, kemudian dia menanyakan, Mas kok bibitnya mahal? Iya. Terus saya bilang, kita kan menentukan harga jual juga udah apa ya, ya. udah menghitung HPP-nya juga, kemudian
biaya-biaya yang terlibat itu kan kita udah hitung. Iya. Ibaratkan sebenarnya teman-teman, kalau dipikir bibit ketinggian 1 meter kita jual dengan harga segitu itu udah sangat terjangkau, Sangat dengan terjangkau. sesuai dengan kualitas bibitnya. Benar. Aku mau meluruskan ini teman-teman. Jadi banyak sekali ini calon customer yang ke saya itu yang mengeluh karena dia beli di tempat lain itu harganya 99.000 dapat 10 pohon mas. Logika saja itu katanya bibit Musanti. Kemudian dia kirim gambar, ternyata yang dikirim itu ada seedling. Jadi bukan okulasi. okulasi. Ya. Jadi kan banyak sekali masyarakat yang belum Masih awam teredukasi. ya, masih awam. Jadi mereka itu masih awam, mereka pikirnya bahwa beli durian ya bibitnya yang harga murah. harga murah. Ya kita nggak menjamin bahwa harga mahal pun juga berkualitas Oh, gitu iya. kan. Cuman kita juga nggak mendiskreditkan bibit murah itu juga nggak berkualitas. Karena ada juga bibit bagus ya agak terjangkau juga ada gitu kan. Nah itu kembali lagi kan ke seller masing-masing, ke penjual masing-masing, penentuan harga jual gitu kan. Ya, dan tambahan lagi pelayanan kita ke customer tidak lanjut ketika nanti untuk Iya. beli, Kedepannya ya, konsultasi, bagaimana nanti perawatannya, itu kan nilai plus dari Iya. customer juga untuk lebih baik dalam bertanam. Jadi kan kita juga jual bibit itu kan juga nggak lepas jual Nggak bibit langsung mas. kita jual bibit nih harga segini, kita tetap ada tindak lanjut, Iya. komunikasi, interaksi bahwa Terhadap customer kan. terhadap customer ini agar pohonnya juga bisa maksimal. Iya. Maksudnya kan banyak juga customer itu yang benar-benar awam mas, benar-benar awam. Iya, nggak tahu terhadap- sama sekali, nol Iya, betul kan. betul ibaratnya tentang durian, kemudian dia beli di seller yang maaf kadang nggak bertanggung jawab Cuek. gitu. Iya. Ya. Dia Makanya- udah dapat uang udah ya. Ya. Urusan yang Ya. jual. Itu kan sebenarnya apa ya? Etika atau sifat atau karakter dari seorang petani yang kurang bagus. Enggak, iya. Kita kan harapannya kita sebagai generasi muda, generasi petani milenial, kita harapannya kan bisa memajukan pertanian di Indonesia, perkebunan terutama Iya. tentang durian ini gitu kan mas. Tambah lagi Mas Han, kita kan sebagai petani muda, Ya. syukur-syukur adanya kita menampilkan kayak gini, dilihat dengan anak-anak muda sekarang itu tergiur juga Iya. untuk terjun dalam pertanian, karena saat ini untuk petani muda itu sangat sedikit sekali, bahkan nggak ada 1% di Indonesia untuk petani Iya. muda. Saya itu juga pernah mas, tahun lalu 2020 itu saya di Kabupaten Purworejo, saya kebetulan menang itu di penelitian daerah. Iya. Kebetulan temanya itu literasi teknologi sebagai seorang petani milenial. Itu saya mas di Purworejo itu mau ngumpulin petani milenial susah. Itu aja cuma dapat kayak 8 Berapa orang? sampai 10 orang sampel. Itu mau ngumpulin susah mas, karena apa? Yaitu ketertarikan, karena mereka menganggap bahwa pertanian itu kan identik dengan kotor, kotor, panas, panas. kemudian Lusuh lah. apa ya? Pandangan orang, Pandang orang itu, itu bahwa petani itu jadi petani itu jorok, jorok, orang bawah lah ibaratnya katakan Iya. gitu kan. Padahal kalau kita bisa memanfaatkan peluang ini tentang apa ya, pertanian ini kan luas sekali sebenarnya. Iya kan? Ya pengalaman saya pribadi mas, saya aja juga bisa sampai seperti ini, bisa menempuh pendidikan juga karena Karena petani. Iya, saya bangga. Sama. Dulu juga sebenarnya ada apa ya, minder lah, namanya anak muda kan. Iya. Kita kumpul sama teman, ditanya kerjanya apa, Petani. petani. Ya makanya buat saya pesan buat teman-teman aja lah yang lagi merintis mau jadi petani, Iya. semangat aja, kemudian jangan apa ya, tertutup. Istilahnya itu kita harus mau menerima belajar, saran ya. dari siapapun ya. itu, terbuka lah. Jangan skeptis dengan pikiran kita gitu kan. Kita pun juga belajar kan mas. Kita kalau kita ada salah juga kita mau ditegur, kemudian ada diberikan Luruskan, masukan, ya. ya kan. Kita juga masih berproses ke depannya. Pesan lagi buat ini yang durian super tembaga ini, buat yang udah terlanjur nanem, kalau kalian merasa bahwa sumber dari bibitnya itu valid, itu nggak usah takut ya. Iya. Iya. Ketika buahnya, hasil buah pertama itu kurang maksimal, ya wajar. Wajar. Kondisi pohon, Kondisi pohon. kemungkinan, kemudian cuaca iklim, apalagi Cuaca, sekarang di iya. Indonesia nggak Hujan menentu baru mas. berapa minggu? Iya. Panas lagi. Sekarang panas lagi, Iya. makanya itu kemarin ada berita juga bahwa apa ya, awan yang membawa hujan itu nggak lewat di Jawa itu kan. Makanya saya rasa
kembali lagi tadi perawatan dan lain sebagainya mungkin di situ gitu kan, bukan faktor dari genetik bibitnya kan, bukan. Yang pasti bahwa bibitnya valid, memang super tembaga, kemudian hasil ovulasi itu udah cukup menurut saya gitu kan. Nah nanti tergantung lagi diidentifikasi apakah pohonnya itu sehat, kemudian dicek kandungan unsur hara yang di tanah itu yang kurang apa, tinggal ditambahi, misalkan kurang boronnya ataukah yang lain sebagainya, itu kan bisa dipelajari. Kita bisa saling ya itu bertukar pikiran dengan pekebun lain kan mas. Kita sambil sharing apa sih kekurangan saya pupuk ini, oh ini kurang ini mas, kita tambahin. Terus kemudian mereka bilang, oh mas ini tambahin ini mas biar agak tambah maksimal lembutnya, rasanya. Itu kan masih ada banyak pupuk yang dipelajari. Makanya itu mas, jadi kayak durian musangking, duri hitam itu memang top lah Ya. beratkan, tapi super tembaga ini juga nggak kalah menurut saya mas. Saya itu udah nyobain ya, itu nggak kalah sebenarnya juga. Apa ya, ada lagi dulu apa ya saya lupa ya, yang dari Banjarnegara mas, si Mimang. Memang Itu juga enak sebenarnya, cuma karena saya pas nyoba itu dilalah satu apa ya nama satu ajar ini isinya cuma satu juring ya, cuma satu, tapi enak itu rasanya lumayan gitu kan. itu recommended juga. Ada kromo Banyumas juga ya kan, yang lumayan enak juga ya, sebenarnya ada durian-durian lokal yang istilahnya bisa menyaingi, cuma Bisa bersaing ya. iya. Banyak yang nggak terekspos. Iya. Banyak yang nggak terekspos. karena apa ya, udah terbiasa dengan durian musangking sama duri hitam. Kepopulerannya itu benar memang itu, tapi kan nggak ada salahnya juga kan kita mengenalkan kayak super tembaga ini biar semakin banyak pekebun-pekebun durian itu yang semakin yakin bahwa lokal pun juga bisa bersaing. Iya, di pasar durian itu juga bahwa kita punya brand lokal asli Indonesia. Syukur yang dari luar itu juga tertarik untuk durian lokal kita. iya mas. Apalagi mas nih mau yang mumpung ini lagi ketemu, mumpung lagi Bareng lah, enak teman-teman. bareng kan Iya, kita kita jarang konten bareng. Iya. Ini pasti kita harus berkelanjutan lagi ketika nanti entah itu ada buah apa, atau kita meneliti tentang cara perawatan durian, kita bisa nanti. Oke, buat ya nanti teman-teman nih lagi. apa ya yang punya ide kira-kira kita mau bikin konten apa lagi, Boleh? bisa tulis di kolom komentar, nanti diberi masukan kira-kira apa nih dari teman-teman yang masih penasaran, Ya. mau itu tentang cara berkebunnya, kemudian cara memilih bibitnya, kemudian nanti memilih Identifikasi ya pohon per pohon, pohon-pohon. kemudian ada kalau perawatan ada penyakit apa, kemudian pupuknya apa Pupuknya aja, apa aja, ya. Ciri-ciri daun. Nah itu juga bisa sebenarnya, itu banyak teman-teman. Jadi buat biar apa, biar nanti masyarakat umum yang awam, iya kita pun juga gini teman-teman, kita juga ada program yang kedepannya itu kan ini terutama ya kemarin kita udah pernah bahas buat teman-teman yang entah itu kelompok tani, organisasi, kemudian dari perusahaan dan lain sebagainya, yang kalian pengen belajar, pengen studi banding, kita tuh ada program, mau bikin program ke situ teman-teman. Tujuannya apa sih? Supaya nantinya mereka itu, bagi teman-teman itu bisa tahu gimana cara prosedur berkebun durian yang baik. SOP-nya. Iya, SOP durian berkebun. durian itu mulai dari pemilihan bibit, penentuan lokasi penanaman, kemudian perawatan, mulai dari pruning, pupuk, penyemprotan hama, kemudian wes pokoknya macam-macam. Itu nanti kita bisa ya kita saling apa ya, berbagi lah, kita saling sharing tukar pikiran, tukar ilmu yang pernah kita lalui, pelajari ya, walaupun ada kurangnya nanti kan bisa saling kita melengkapi gitu kan. Soalnya kita juga ada beberapa teman yang di pelatihan itu, di studi banding itu, kita ada kebun ya, maksudnya punya teman yang punya kebun yang cukup banyak juga jenisnya, ada luas juga. Jadi kalian bisa nanti bisa langsung berkunjung ke kebunnya, pemilihan bibitnya. Kita ada tenaga ahlinya lah untuk penanaman itu. Nanti bisa kontak saya atau kontak Mas Bikan, nanti ada di YouTube masing-masing. Boleh nanti, silahkan monggo. Kita malah senang ya Mas. Senang berbagi ilmu. Ya. Karena kita sebagai orang itu kan perbanyak-banyak untuk berbagi. Ya. Manfaat bagi orang,
dan terutama apa yang kita pelajari bisa ditularkan dan diterapkan orang yang Iya, kita betul. kasih tahu. Pertanian itu menarik menurut Menarik, saya. menarik. Belum banyak kan apa namanya petani-petani ini ya yang mereka itu tertarik, padahal wow super kan kalau kita udah masuk, kalau kita udah tahu peluangnya Peluangnya mau dari sudut manapun kan bisa dimanfaatkan sebenarnya. dengan alam kita aja mayoritas banyak hutan yang penghasilannya juga dari buah, dari Iya. kayu, sayur. Seperti Mas Rojab ini juga baru mau belajar untuk semangat bertani Nah, Iya. dan bagaimana nanti caranya bertani yang baik, yang bagus. ya pesennya aja jual bibit yang benar, Iya. Ya, iya kan? Kan benar- utamanya benar-benar itu. valid lah. Iya, Iya. iya. Jadi Jadi Validan. asal-asalan. jadi yang masih menanyakan Mas kok bibitnya mahal dan lain sebagainya. Iya. Waduh, Kita ada pelayanan khusus ketika kita menjual untuk bibit mahal itu. Nggak sembarangan asal bibit. ya insya Allah ketika kita ada harga, ada kualitas juga yang kita Benar, tawarkan ya, kan benar. Mas. Ya, apalagi teman-teman yang masih ragu tuh ya lihat video ini kita juga ada indukannya. Induk. Iya, Bukan. di belakang ini ada. Kita juga bekerja sama teman-teman. Jadi ketika kita nggak punya stok tanaman habis, punya kita pribadi habis, kita punya petani. Iya. Kayak Seperti Mas Boim yang ini kan, punya Mas induk Rohim. super tembaga ini, Mas Rokim, dia punya indukan super tembaga, dia juga berbanyak. Ketika saya stok habis, Mas Han habis, Mas Nurujab stok habis, kita ambil di tempat Mas Rokim. Saling kerjasama, saling mendukung antara satu sama lain. Ya kita memberdayakan petani teman-teman. Jadi kan banyak juga petani di kampung kita yang Ya. maaf usianya udah sepuh istilahnya, mereka tidak tahu tentang sosial media dan lain sebagainya. Makanya kita rangkul, kita beli di mereka. Itu kan Mas, harapannya apa? Ketika kita jual harga tinggi juga di petani juga harganya naik. Naik, Jadi ya. mereka pun juga akan merasa Kesejahteraan. kesejahteraan itu kan meningkat Iya. gitu kan. Makanya itu apalagi nih sekarang kayak durian Super tembaga tembaga ini. Ini dulu ya Iya. yang kita bahas. Kayaknya udah lama nih. Lama banget. Oh, Lumayan. lumayan ini Nggak konten kerasa terlama ya. di YouTube. Benar. Semoga nanti informasi ini bermanfaat. Kita juga minta maaf kalau ada informasi yang sekiranya kurang pas tentang kita ngobrol tadi, karena basic kita memang pendidikan formalnya nggak ada yang Iya. di pertanian, kita hanya sebatas otodidak. Jadi kalau ada informasi misleading ya kita mohon maaf, mohon dikoreksi di kolom komentar, silahkan. Kita terbuka, jika ada kritik saran monggo silahkan. Kita malah senang. Ya seneng. Nah juga buat teman-teman yang lagi nyari bibit-bibit durian, ya kan? Kita menyediakan. Nanti kalian bisa langsung kalau mau pesen di Mas Tani Bibit, nanti di deskripsi YouTube nanti ada nomor HP-nya. Kalian bisa langsung hubungi nomor WhatsApp-nya. Di Mas Rojab juga bisa. Ya bisa, nanti bisa di WhatsApp lah. Oke, bisa menghubungi saya di YouTube Sofikan Nurseri dan juga bisa di Mas Rokim yang punya induk super tembaga ini. Ya kami juga menerima pendampingan Benar. untuk berkebun durian, mulai dari penanaman, perawatan, kemudian ya macam-macam lah sampai nanti pemupukan, pruning dan lain sebagainya. Kita ada partner juga nanti untuk kebun duriannya juga ada. Nanti kalian buat kelompok tani, perusahaan atau komunitas yang mau studi banding ke kita, kita menyediakan, nanti bisa langsung hubungi kontak nomor yang ada di deskripsi. Nanti kita insya Allah siap ya, siap. Untuk mendampingi dan Ya, kita tukar kabar roh. ya, Kerjanya itu. supaya nanti teman-teman bisa punya gambaran tentang Benar. berkebun durian Iya. yang baik gitu kan. Ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video ini. Subscribe Mas Tani Bibit, subscribe punya Mas Rojab, subscribe punya Mas Bikan, Iya. biar kita semangat lagi untuk konten. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.